Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Maghani Surya Saputra dari kelas 10 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama yaitu pengertian komputer dan sejarah perkembangan komputer. Di sini pengertian komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Di sini ada sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer itu ada 5. Yang pertama, sejarah komputer generasi pertama, yaitu menggunakan tabung vakum. Sejarah generasi pertama ini menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 hingga 1959. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Oakley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 18.000 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifikasi dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitasnya juga kecil dan kinerjanya lambat. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Lanjut ke sejarah komputer generasi kedua, yaitu menggunakan transistor. Sekiranya pada tahun 1959 hingga 1965. Sejarah tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien dibanding dengan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibanding tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil tentunya. Sistem pengoperasiannya juga membutuhkan daya yang tidak terlalu besar listriknya. Biayanya pembuatannya juga terjangkau. Bahasa pemrogramannya juga sudah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Lalu, dengan menggunakan bahasa tersebut, programmer itu jadi bisa memberikan instruksi dengan kata-kata, tidak seperti yang sebelumnya tadi hanya menggunakan bahasa mesin, jadi sekarang sudah bisa menggunakan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini yaitu superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sprayrand dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Lark. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai jenis bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Selanjutnya, yaitu sejarah komputer generasi ketiga, yaitu menggunakan integrated circuit pada tahun 1965 hingga 1971. Ciri-ciri komputer ini generasi ketiga yaitu listriknya digunakan lebih hemat, softwarenya lebih meningkat, harga makin terjangkau, dan kapasitas memori lebih besar. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama.
Dan komputer dapat melakukan multiprocessing serta sudah menggunakan visual display dan mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Generasi komputer yang keempat yaitu menggunakan mikroprosesor, yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang. Ciri-cirinya sebagai berikut. Lalu sejarah komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor. Ini komputer ini contohnya seperti laptop dan komputer yang sekarang ini kita pakai. Komputer ini memiliki chip mikroprosesor yang ribuan jumlahnya, serta elemen sirkuit yang macam-macam terhubung menjadi satu di dalamnya. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Pada tahun 1971, IBM juga menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Pada saat generasi ini, banyak sekali kemajuan yang dicapai. Contohnya seperti diciptakannya mouse, terus diciptakannya GUI, yaitu Graphical User Interface, dan seperti komputer jinjing atau yang biasa kita sebut dengan laptop. Yang terakhir, komputer dengan generasi kelima, yaitu Artificial Intelligence, yaitu dari masa sekarang hingga masa yang akan datang. Jadi komputer ini itu masih dalam proses pekerjaannya, ini masih diproses, jadi belum ada sekarang, mungkin 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun mungkin yang akan datang. Jadi komputer ini masih diproses, masih dalam pekerjaan, itu masih didesain oleh para pengusaha ini yang membuat komputer. Jadi komputer ini belum ada, jadi masih didesain. Mungkin sekiranya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, komputer ini sudah siap untuk kita untuk diperjualbelikan dan kita pakai tentunya. Ciri-ciri komputer ini yaitu masih menggunakan teknologi LSI, namun mengalami proses yang dikembangkan. Fiturnya lebih banyak dan berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi tentunya, karena chipsetnya atau komponen-komponennya sudah baru dan sudah bagus tentunya. Harganya juga sepertinya sudah bagus juga, mahal tentunya karena ini menggunakan teknologi yang terbaru tentunya. Karena ini mungkin di masa depan 5-10 tahun yang akan datang baru bisa diperjualbelikan. Komputer ini memiliki kemajuan yang dapat mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Terus komputer ini bisa menyimpulkan layaknya seperti manusia. Lalu komputer ini disebut dengan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Artinya itu kecerdasan buatan. Dan dalam sejarah perkembangan komputer ini, perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharap dapat mempelajari lingkungan di sekitar serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.